Halo, kembali lagi dengan aku di sini Danang Grisadewa, dan buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, di sini aku banyak membahas tentang edukasi dan pengembangan diri. Jadi, selamat datang di channel ini. Banyak teman-temanku yang bilang aku sibuk. Produktif versus sibuk. Kita mulai dari perbedaan produktif dan sibuk. Sekilas, dua definisi itu sama, tapi kalau kita cermati, dua definisi itu benar-benar berbeda. Sibuk. Aku paling benci sama orang-orang yang bilang, "Wah, sekarang sibuk ya." Dia sibuk banget ya, bro. Wah, gila Nang, lu sibuk banget. Besok kita main ya? Ya, bisa ya, bisa ya. Gimana Nang, kamu bisa nggak? Kamu kan sibuk. Sebenarnya tidak ada orang yang sibuk. Yang ada adalah orang yang tidak memiliki prioritas. Orang sibuk itu cenderung melakukan segala hal yang menurut dia bisa dia kerjakan tanpa melihat prioritas untuk dirinya sendiri. Perbedaan mendasar dari orang produktif dan sibuk itu ada di dalam prioritasnya. Orang produktif cenderung lebih sedikit memiliki prioritas daripada orang yang sibuk. Karena orang produktif itu tahu apa yang baik untuk dirinya, apa yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau sibuk, ya semua aja diambil, bro. Tidak punya prioritas. Mungkin kedepannya aku akan membahas spesifik tentang perbedaan antara sibuk dan produktif di video selanjutnya. Lalu, bagaimana caraku untuk bisa produktif? Belajar bilang tidak. Sumpah, ini susah banget untuk berkata tidak kepada orang lain. Apalagi orang yang meminta bantuan kepada kita itu sering membantu kita. Ada rasa tidak enak. Kalian pasti pernah kan ngerasa kayak mau bantuin tapi nggak nyaman, nggak bantuin tapi nggak enak gitu loh. Perasaan-perasaan seperti ini yang membuat diri kalian itu terjebak, dan hingga akhirnya kalian menjadi orang yang sibuk dan tidak punya prioritas untuk diri kalian. Kalian tidak bisa membahagiakan semua orang. Coba deh kalian renungkan. Dengan membahagiakan orang lain, apakah diri kalian sudah bahagia? Pikir. Dengan belajar berkata tidak, kamu jauh lebih bisa membuat prioritas untuk dirimu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas adalah suatu hal yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi, kamu harus tahu mana yang penting dan mana yang kurang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Bagaimana cara untuk menentukan prioritas kita? Satu-satunya cara adalah ikuti apa kata hatimu. Ya, ikuti kata hatimu. Karena kamu sendiri yang tahu mana yang baik dan buruk untuk dirimu. Setelah kamu tahu prioritasmu, kamu harus bisa menentukan target. Apa yang menjadi tujuan dari prioritasmu? Jangan sampai kamu punya prioritas tapi kamu tidak punya capaian dan tidak punya tujuan. Jadi ketika kamu sudah punya prioritas, kamu juga harus punya target. Atur waktu. Setiap manusia di dunia ini memiliki waktu yang sama dalam satu hari. Bagaimana cara memanfaatkan 24 jam setiap hari yang kamu miliki? Kalau aku selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone atau di gadget untuk mengatur apa saja yang akan aku kerjakan. Jadi aku menggunakan aplikasi Google Calendar untuk mencatat semua kegiatanku hari ini dan apa yang akan aku kerjakan besok, lusa, dan planningku ke depan. Kegiatan-kegiatan yang aku catat mulai dari kuliah, syuting, rapat, dan hal-hal lain yang harus aku jadwalkan. Bahkan untuk main sama teman juga aku jadwalkan. Bukan aku pelit dan perhitungan terhadap waktu, tapi aku tidak mau ada satu kegiatan dan kegiatan lain yang tumpang tindih. Dan yang harus kalian ingat, kalian harus mencatat detail agenda kalian di hari itu. Contoh ketika kalian ingin belajar, tentukan dari jam berapa sampai jam berapa, biar tidak ada tabrakan dengan kegiatan-kegiatan kalian yang lain. Rasa malas. Rasa malas ini adalah penyakit terbesar sebagian besar umat manusia. Jujur, aku pun kadang merasa malas. Aku tidak melarang kalian untuk rebahan. Aku pun juga rebahan.
Tapi ingat, aku punya pesan untuk kalian. Ketika kalian rebahan, setidaknya kalian harus diselingi dengan kegiatan lain. Mungkin dengerin podcast atau nonton hal-hal yang bisa menambah wawasan dan bisa upgrade skill kalian. Kita pasti pernah ketika ingin melaksanakan sesuatu, kita menundanya dengan kata, besok aja ah. Ketika hari besok datang, kalian menunda lagi. Besok aja ah. Lusa, kalian ngomong itu lagi. Besok aja ah. Sampai kapan? Ini ibarat lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegiatan menunda itu adalah melakukannya. Just do it. Bahkan ketika seminar aku sering banget mendapat pertanyaan, "Bang, gimana caranya produktif? Bang, gimana caranya memulai YouTube? Bang, gimana cara masuk UNIF?" Semua impian yang kalian punya, kalian akan bisa mendapatkannya ketika kalian memulai. Tidak ada pencapaian yang besar di dalam sejarah kehidupan manusia yang tidak diawali dengan kata mulai. So, mulai aja dulu. Kayak iklan anjing. Jangan begadang. Aku suka banget begadang. Salah satu hal yang aku suka dari begadang adalah ketenangan. Dan dari ketenangan itu aku bisa fokus melakukan semua kegiatan yang aku ingin kerjakan. Bahkan terkadang ide-ide kreatif itu muncul pada jam 3 pagi. Tapi dibalik semua manfaat begadang yang aku dapatkan, ternyata jauh lebih banyak dampak negatif yang mempengaruhi kegiatan produktifku. Waktu tidur jadi berantakan. Ketika kalian melakukan aktivitas begadang sebagai habit dan kebiasaan, kalian akan merasakan yang namanya tidur itu berantakan. Jam tidur berantakan. Kalian bangun siang dan kalian melihat matahari hanya beberapa jam saja, kemudian malam lagi, dan hidup kalian terasa sangat cepat. Padahal idealnya manusia itu bekerja di siang hari dan malam hari digunakan untuk istirahat. Tapi ketika kita begadang, hal itu yang menjadikan diri kita, tubuh kita berantakan. Apa saja yang berantakan? Salah satu efek yang aku rasakan dari begadang adalah naiknya tinggi badan. Kok naiknya tinggi badan sih? Berat badan. Tinggi badan enak dong. Salah satu efek yang aku rasakan dari begadang adalah naiknya berat badan. Sebab ada dua hormon, leptin dan ghrelin, yang bertanggung jawab mengatur rasa lapar dan kenyang pada tubuh manusia. Jika kita begadang, kadar hormon leptin akan menurun sehingga tubuh kita sering merasa lapar. Alhasil, kecenderungan untuk kita makan itu meningkat. Ketika kecenderungan makan meningkat, maka kita akan makan melebihi porsi kalori yang disesuaikan untuk tubuh kita. Selain itu, banyak penyakit lain yang bisa disebabkan oleh kebiasaan begadang. Di sisi lain, begadang memang memberikan efek positif untuk produktivitas. Tapi kita sebagai manusia harus bijak melihat apakah begadang lebih banyak manfaat untuk produktif atau jangan-jangan begadang malah memberikan efek yang buruk kepada masa depan kita. Jadi, itu tadi beberapa caraku untuk produktif. Kita tadi sudah belajar banyak dari menetapkan prioritas, belajar berkata tidak, jangan begadang, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk produktif. Jika kalian belajar hal baru hari ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Dan jangan lupa, aku tunggu diskusi dan komentar kalian di kolom komentar. Aku Dana Krisadewa, dan see you. Ada roll. Take 2. Yuk. Oke. Rangan tuh. Ora.